kuis, ini ada hadiah yang menarik yang mungkin nanti teman-teman semua dan para hadirin bisa ikuti. Kemudian di sesi kedua nanti ada paparan lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan how to-nya gitu ya, solusinya. Nah, di paparan ini jelas juga nanti ada tanya jawab, kemudian ada kuis sesi kedua, dan kemudian nanti ada summary dan orang lain yang akhirnya kita bisa menjadi bagian atau bisa memberikan kontribusi bagi orang-orang di sekitar kita. Itu. Jadi terima kasih malam hari ini juga untuk grup Alex Media, Gramedia yang telah memberi kesempatan saya untuk berbicara dengan rekan-rekan semua yang malam hari ini tergabung. Baik, saya akan memulainya pada malam hari ini tentang apa yang menjadi pembicaraan tema hari ini. Begini, ada sebuah cerita yang baru saja kami alami. Jadi, sebuah cerita yang sangat-sangat bisa kita pahami, dan ini bisa terjadi pada siapapun, khususnya pada dunia pendidikan. Beberapa waktu yang lalu, jadi juga nanti rekan-rekan semua cek di Facebook, cek di Instagram atau media sosial yang lain. Kenapa ini jadi penting? Karena pada prinsipnya ketika kita menggunakan metode coaching ini adalah sebuah metode bagaimana pembentukan karakter bagi anak-anak, buat para guru maupun buat para orang tua. Beberapa hari yang lalu saya melihat di Facebook, di Instagram, beberapa guru dengan berseragam. Jadi beberapa guru dan berseragam itu bersama-sama dengan panelis yang merupakan seorang pakar pendidikan, seorang pakar anak, foto bersama-sama dan melepas masker. Menarik kan? Hal ini biasa ketika kita terjadi sebelum pandemi. Lantas saya bertanya, ini kan dunia pendidikan, Anda seorang guru, Anda seorang pakar. Kenapa Anda posting di Facebook, Instagram, tidak pakai masker dengan seragam yang Anda miliki? Jawabannya sederhana. Pak, itu hanya 1 menit kok. Hanya 1 menit saya copot, kemudian saya foto bersama-sama. Hanya 1 menit. Menarik kan? Cuma 1 menit. Ini akan menjadi sebuah proses pembentukan karakter, bahwa pembentukan karakter tidak hanya sekedar kita memberitakan, mengajarkan, tapi butuh keteladanan. Yang membuat anak-anak bingung nanti, ketika anak-anak sudah boleh masuk sekolah, kemudian anak-anak satu kelas mengatakan, saya mau buka masker bareng-bareng 1 menit. Miss, Sir, apa yang akan terjadi? Nah, ini menarik. Nanti kita akan bahas. Letaknya di mana sebuah pembentukan karakter di dalam kehidupan dunia pendidikan. Yang kedua, minggu yang lalu ada seorang ayah menelpon saya. Dan dia mengatakan baru saja dia menangis dan meminta maaf pada anaknya. Jadi ceritanya, ini seorang ayah sejak kecil menghantar anak-anaknya ke sekolah karena tempat sekolahnya agak jauh dari rumah. Setiap hari ngantar sampai anaknya sekarang sudah SMA. Setiap hari ngantar. Dan ayahnya selalu berpikiran bagaimana cepat menghantar sampai sekolah, nanti menjemput, bagaimana sampai di rumah dengan cepat, anaknya bisa istirahat dan malam belajar. Dan dia selalu mendapati anaknya duduk di belakang dengan posisi tertidur. Minggu yang lalu, ini sangat menarik, anak ini ditanya seorang pendeta, bisa nggak kamu menceritakan siapakah ayahmu? Hanya satu pertanyaan. Siapakah ayahmu? Anak ini bercerita. Ayah saya itu pemarah, karena kalau di jalan raya ada orang nyelip, dia marah-marah. Ayah saya itu selalu melanggar peraturan lalu lintas. Ayah saya itu selalu masuk jalur busway, masuk
jalur Transjakarta. Ayah saya, semua yang diceritakan adalah sesuatu yang negatif terhadap anaknya, terhadap papanya. Tidak ada satupun cerita yang positif terhadap papanya. Lantas apa yang terjadi? Papanya ngeh. Papanya mengatakan, saya punya tujuan baik. Agar anak itu bisa cepat sampai sekolah, agar anak itu cepat sampai rumah. Ternyata yang direkam oleh anaknya hal-hal yang buruk. Karena tahu orang tua ini, sang ayah datang kepada anak, nangis, minta maaf. Pertanyaan saya, bisa nggak anak itu cepat berubah di dalam konteks pembentukan karakter berikutnya? Tidak mudah. Dua contoh ini yang akan saya bagikan kita untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan teknik coaching. Next. Bahwa pada prinsipnya di dalam kehidupan kita, next, kita sebagai orang tua, next, sebagai orang tua, ada sebuah pertanyaan ini yang muncul. Pasti kita tahu. Kita sulit mengatur anak-anak di rumah, apalagi pada masa pandemi. Yang kedua, tadi Mbak Ane mengatakan, generasi Z, generasi Y, itu justru seringkali yang mengontrol kehidupan orang tua. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa memahami. Kenapa mengontrol? Apa-apa harus disiapkan. Apa-apa dia meminta harus dituruti dan seterusnya. Nah, ini yang saya selalu katakan, kalau kita dalam posisi generasi X itu adalah generasi yang sangat-sangat tidak nyaman, seperti generasi saya. Dulu saya terbentuk oleh orang tua menghendaki anaknya generasi saya itu mengikuti apa kemauan generasi baby boomers. Pada saat sekarang mempunyai anak generasi Y, generasi Z, orang tua harus mengikuti apa yang menjadi kemauan anak-anaknya. Jadi ini serba sulit generasi X ini. Ada di tengah-tengah. Kondisi semacam ini pasti terjadi dalam kehidupan kita keseharian. Lantas, kalau kondisi ini terjadi, Bapak Ibu, yang saat ini bersama dengan kami, apa yang mesti dilakukan? Next. Poin yang penting, bagaimana kita mengenal sebuah teknik, menolong anak-anak kita bertumbuh secara mandiri. Menolong anak-anak kita mampu membentuk karakternya sesuai dengan karakter yang baik. Sebelum saya membagi bagaimana itu teknik coaching, kita harus membedakan terlebih dahulu supaya tidak tumpang tindih. Karena ada seorang ahli di dalam bimbingan konseling mengatakan, teknik coaching hanya dipelajari di perguruan tinggi, kependidikan, hanya sedikit saja untuk hal-hal yang berkaitan dengan supervisi. Tidak pernah masuk di dalam sebuah kurikulum secara khusus diajarkan untuk para mahasiswa. Nah, supaya tidak salah kaprah memahami coaching. Jadi, paling tidak 4 teknik ini yang mendekati dengan teknik coaching. Yang pertama adalah saya akan membahas dulu yang disebut training supaya mudah memahaminya. Gampangnya saya selalu mengatakan training itu mendeliver, mentransfer knowledge, skill, biasanya knowledge dan skill. Seorang trainer seringkali lupa bahwa dia juga mentransfer attitude dia. Seringkali lupa. Sehingga ketika dia melakukan training seenaknya sendiri. Guyonan-guyonannya yang tidak pas, tidak mendidik. Karena dia lupa bahwa ketika dia tampil sebagai seorang trainer, attitude dia sebetulnya diperhatikan oleh peserta. Jadi dalam sebuah proses training itu mentransfer skill, knowledge, dan attitude. Kemudian yang kedua, mentoring. Jadi secara mudahnya saya katakan, mentoring itu proses duplikasi. Contohnya, kalau saya memiliki sebuah kunci rumah dan saya mau pergi,
padahal nanti anak saya atau istri saya akan pulang ke rumah. Supaya dia bisa masuk, maka saya membuat duplikat kunci. Bentuknya mungkin berbeda, tapi fungsinya sama. Jadi yang disebut mentoring adalah proses menduplikasi atau membuat seseorang menjadi seperti dirinya. Sehingga bukan lagi sebagai sumber pembelajaran, tetapi kita menolong anak-anak generasi Y dan Z ini supaya melejit dengan cara mendampingi dengan benar. Itu sesi pertama itu Mbak Ana, Baik. Iya, ya keren supaya banget, paham. Pak. Aduh. Ini kalau saya sih langsung terbuka, Pak, dengan berbagai macam kasus yang sehari-hari saya temukan, gitu. Baik dalam sistem pembelajaran di kampus ataupun dengan komunitas para orang tua ya. Namun di sini, mohon izin, Pak, jadi banyak sekali langsung pertanyaan. Jadi saya pikir supaya efektif dan, webinar kita memang bermanfaat untuk audiens kita, saya ingin ke sesi tanya jawab dulu ya, Pak, ya. Oke, silakan. Iya, jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menarik dan bagus dan ini juga termasuk dari, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi pertanyaan dalam benak saya juga. Baik Pak, mohon izin yang pertama, ini ada pertanyaan dari Mbak Evin Caroline. Sebentar, mohon di-stop dulu pertanyaannya, kan ini udah cukup banyak. Baik, yang pertama, eee, oh sorry. Ini harusnya ke atas dulu. Tadi pertanyaannya, eee, ada pertanyaan yang menarik, ini mentoring adalah aktivitas yang bertujuan untuk memberi teladan. Jadi konteksnya teladan tadi gitu ya, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah mentoring tersebut merupakan aktivitas yang bertujuan memberi teladan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah bagaimana ini dari, Mas Sabinus Sahaka. Bagaimana seorang guru atau orang tua mampu untuk tidak marah, Pak? Kemudian melarang atau memerintah. Nah, kata memerintah ini juga menjadi satu pertanyaan, bagi saya secara pribadi. Karena bagaimanapun kan kita setiap hari juga seorang dosen misalnya memberikan instruksi-instruksi gitu, memberikan tugas-tugas. Kemudian, tadi korelasinya mungkin dengan komunikasi ya, Pak, ya, gitu. Kemudian, menurut Mas Sabinus ini saya tahu itu teori yang benar, tapi kenapa sulit untuk diterapkan pada, dalam mendidik anak-anak? Terus kemudian apa treatment yang mudah untuk dilakukan? Mau langsung dijawab atau Oke, saya saya jawab dulu ya. jawab dulu supaya nggak lupa? Oke, Silakan. baik, supaya nggak lupa. Yang pertama, mungkin salah memahaminya. Jadi Oke. kalau mentoring itu bukan sebuah teknik metode pembentukan karakter. Saya Mmm, menyarankan sekali lagi, tolong rekan-rekan guru dunia pendidikan tidak menggunakan mentoring sebagai sebuah metode atau teknik untuk pembentukan karakter buat anak. Karena saya katakan mentoring adalah proses duplikasi. mmm, Begitu anak diminta untuk melakukan pembentukan karakter menghormati, maka sang guru juga harus melakukan bagaimana menghormati. Kalau orang tua mengatakan, kamu harus mengasihi, kamu harus ramah, maka orang tua harus menunjukkan dalam kesehariannya menjadi orang tua yang ramah. Itu sangat bagus kalau bisa. Tetapi kenyataannya adalah satu titik tertentu kita bisa tidak melakukan hal itu dan dilihat anak-anak. Begitu mereka melihat kita sebagai seorang mentor yang tidak melakukan apa yang dia ajarkan, maka saat itu juga runtuh apa yang diajarkan. mmm, Dan dia akan belajar kepada sang mentor itu terhadap ketidakkonsistenan. mmm, Ketidakkonsistenan. Jadi sesuatu hal yang menarik ketika orang tidak konsisten. Jadi ada sebuah teori, teori kendala yang dibuat oleh Eliyahu Goldratt. Dia mengatakan, setiap kita melakukan sebuah tindakan
dan kemudian kita tidak melakukan dengan satu alasan. Jadi dia katakan, dengan satu alasan apapun, bahwa kita sebetulnya sudah tidak berdaya. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak konsisten, kita sudah tidak berdaya pada orang yang kita ajari atau seorang menti. Sehingga lebih baik kita menggunakan teknik coaching untuk membangun atau membentuk karakter anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan konsep 3M. Memang ini sangat menarik banget buat saya dan tidak mudah untuk menggunakan apa yang diajarkan Pamela dan Laura. Pamela pernah tinggal di Indonesia dan dia pernah untuk bahkan menjadi tenaga ahli di Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan mengajarkan beberapa sekolah sentra begitu. Jadi ini benar, tapi sulit. Gimana saya tidak marah kepada anak? Gimana saya tidak memerintah pada anak? Gimana saya tidak menyuruh pada mahasiswa? Konteksnya harus dipahami. Karena ini cuma berapa menit, jadi saya tidak bisa mengajarkan banyak. Ini ada trainingnya, Iya. Jadi sebenarnya aja nih, Mas. Harus juga ya. Ini karena ini esensinya, esensinya. Saya nggak bisa dong sebagai orang tua nggak nyuruh. Ya. Tolong ambilkan itu deh, itu kan nyuruh. Betul. Anak saya benar-benar sudah keterlaluan. Saya marah, boleh nggak? Oh boleh, gitu kan? Boleh. Tapi adakah jalan lain untuk tidak marah? Adakah jalan lain untuk tidak menyuruh? Tapi membuat anak punya kesadaran melakukan itu. Kan gitu. Nah, itu teknik coaching. Itu teknik komunikasi. Teknik bertanya membuat anak tereksplorasi dirinya dan akhirnya dia memberdayakan untuk melakukan. Jadi, itu sebuah teknik bagaimana kamu bisa melakukan ini, maka dia akan bertanya terhadap dirinya sendiri dan menemukan jawaban. Jadi kurang lebih menstimulasi justru ya Pak, yes, supaya menstimulasi dia tugas mampu membangun inisiatifnya. Iya, gitu ya. Betul. Nanti marah sudah nggak ada lagi. Ngapain marah? Wong dia sudah berinisiatif. Yang membuat kita marah itu karena dia tidak melakukan sebuah tindakan, sebuah inisiatif yang membuat dia mandiri kan? Ya, gitu, betul. Kenapa kita menyuruh dia belajar? Karena dia tidak punya inisiatif untuk belajar. Nah, itu. Jadi ada teknik-teknik komunikasinya yang cukup panjang tuh, sehingga saya katakan benar teori ini dan sudah dipraktekkan banyak orang dan memang membutuhkan sebuah teknik komunikasi. Karena coaching 80%-nya adalah teknik berkomunikasi. Baik. Terima kasih Mas Pram. Itu 2 pertanyaan pertama. Mohon maaf untuk teman-teman, ini ada 16 pertanyaan, namun kami membatasi untuk sesi pertama ini untuk 3 pertanyaan. Berikutnya saya beri kesempatan, ini ada yang raise hand. Saya akan memberi kesempatan kepada yang raise hand, dipilihkan oleh para panelis untuk bertanya langsung kepada Mas Pram. Silakan panelis. Oke, teman-teman Sobat KG, untuk Frindina Media Septi, boleh untuk bertanya secara langsung, sudah diberikan aksesnya oleh admin. Silakan. Mbak Frindina. Oke, kalau tidak kita mungkin ke penanya kedua terlebih dahulu ya, karena ada keterbatasan waktu. Ada Muhammad Bagaskoro. Silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kepada operator dan moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, saya di sini ingin bertanya, ini ada sebuah statement. Orang tua adalah guru menjadi panutan. Ucapan dan tingkah laku orang tua itu akan dilihat, didengar, dan kemudian ditiru anak-anak. Kalau ada yang salah dari anak-anak, berarti yang salah orang tuanya. Menurut pendapat pemateri terhadap statement ini itu bagaimana? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Baskoro. Menarik pertanyaan itu. Jadi mau saya katakan,
apapun yang dilakukan anak-anak kita bertumbuh secara dewasa dan akhirnya dia menjadi orang dewasa, itu kita memiliki kontribusi yang besar terhadap kehidupan mereka. Karena apa yang dia lakukan akan meniru apa yang kita telah berikan kepada mereka. 180 kalau tidak keliru, yaitu kerislangan. Kerislangan. Tapi dia kenapa tidak menjadi seorang dokter, seorang profesor yang hebat? Padahal IQ-nya lebih di atas dari Einstein. Karena apa? Ternyata masa lalunya dia hidup dengan orang tuanya yang dia sia-siakan, orang tuanya yang diskriminatif, orang tuanya yang sering menghajar adik-adiknya dan dia harus membela dan seterusnya. Mempengaruhi cara berpikirnya sehingga dia selalu gagal, bahkan sekarang menjadi pemulung. Nah, apa yang kita lakukan harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Maka penelitian Laszlo dan Clara tadi sangat penting. Jadi Anda mau membentuk anak menjadi apa sejak dia ada dalam kandungan, bisa Anda programkan. Dan ketika Anda memprogramkan, Anda harus konsisten supaya Anda berdaya dengan apa yang Anda lakukan. Kalau kita mau belajar lagi yang dimaksud dengan sekolah, school, gitu ya, dalam masa-masa yang lalu di Yunani, di daerah Latin begitu, apa sih? Sebetulnya sekolah itu adalah masa-masa anak bermain, masa-masa anak senggang. Sehingga kalau saat ini anak-anak tidak belajar di sekolah, di rumah, masa sekolah itu adalah masa di mana mereka senggang dan orang tua mengajarkan moralitas kepada anak-anak. Jadi kalau 3 bulan kemarin orang tua mengajarkan moralitas buat anak secara terus-menerus, maka itu sudah terbentuk. Luar biasa. Nah, oleh karena itu saya katakan ya. Jadi apa yang dilakukan anak-anak kita sangat dipengaruhi. Kontribusi kita sangat besar terhadap mereka. Oleh karena itu, kita ketika sudah sepakat memiliki anak, maka kita juga sepakat sebagai orang tua untuk mendidik mereka dengan perilaku, perbuatan, kata-kata kita. Kalau saya sudah sepakat menjadi seorang guru, maka saya juga harus punya komitmen dengan segala perilaku saya pada saat mengajar, pada saat saya tampil di media sosial, harus benar-benar diperhatikan. Karena apa yang saya lakukan akan menjadi teladan buat mereka. Nah itu, Pak. Oke, baik Pak, ini banyak yang raise hand, banyak yang ngacung nih Pak, tambah penasaran. Cuman mohon maaf sekali lagi karena waktu terbatas, namun saya memberikan catatan barangkali yang sudah sebelumnya juga kita diskusikan dengan Mas Pram. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin lebih jauh lagi, silahkan bisa langsung email barangkali ya Pak ya. Ya. Gitu. Baik, nah untuk sesi berikutnya ini ada hal yang menarik untuk kita bersama karena Mas Pram sudah menyediakan hadiah. Jadi kita sesi kuis dulu ya Mas Pram, Silakan. supaya kita tes nih audiensnya benar-benar mendengarkan nggak gitu. Oke, kepada panelis mohon bantu siapa yang paling cepat angkat tangannya secara online ini itu yang ditunjuk untuk menjawab. Oke, baik. Mohon perhatiannya. Pertanyaannya adalah kita tadi sudah mendengarkan apa bedanya coaching, apa bedanya mentor, gitu ya. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan coaching itu sendiri? Monggo, silakan Oke. siapa? Mbak Sabina. Anggraini Mulyadewi tadi pertama nih untuk angkat. Oke, silakan Mbak Anggraini, silakan menjawab. Apa yang dimaksud coaching kalau begitu? Halo, bisa Halo, dengar? ya silakan. Ya, jadi tadi Pak Pramudianto memberikan penjelasan tentang perbedaan konseling dan coaching. Intinya kalau coaching itu adalah saat kita
punya impian pada saat ini atau kita punya tujuan yang kita harapkan pada saat ini, nah itu kita butuh coaching. Di mana coaching ini merupakan teknik komunikasi yang baik, baik itu untuk diri sendiri, untuk anak, untuk murid, gitu. Dan Oke, yang tadi kalau baik. tadi Jadi kita punya masa lalu, terus masih dialami saat ini, nah itu kita butuh konseling saat itu juga. oke, baik. Mas Pram, gimana? Benar nggak jawabannya? Sebetulnya saya belum berbicara definisi coaching tadi. Saya belum berbicara. Tadi saya sebetulnya baru mau mengatakan bahwa perbedaannya coaching dan konseling garis besarnya itu. Tapi definisinya baru nanti di sesi 2 saya akan jelaskan Oh, seperti begitu. apa sih. Tapi garis besarnya untuk tadi garis ada kok, Mas. besarnya, iya garis besarnya di ini Mbak siapa ini tadi Mbak sungguh-sungguh Anggraini. fokus, Mbak Anggraini sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkan. Betul. Saya apresiasi dan applause buat beliau. Oke, tepuk tangan. Jadi Mbak Anggraini, selamat. Anda mendapatkan sebuah buku yang disusun oleh Mas Pram ini, yang berjudul Teacher as a Coach, Parents as a Coach, yang langsung ditandatangani oleh beliau. Ya, selamat. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi 2 ya, Mas Pram. Oke. Saya agak deg-degan ini karena semuanya antusias, Mas Pram. Untuk Q&A aja udah ada 21 orang. Yang raise hand ada berapa orang ya, Mbak Sabina? Masih di mute ya, Mbak Sabina? Oh iya, maaf. Tadi udah banyak banget sebenarnya yang nanya, udah Ya. sampai 4 orang ya, udah nanya. Oke, yang raise hand. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya, Mas Pram. Untuk Oke. sesi kedua, kita akan berbicara tentang how to be a good coach ya, barangkali gitu. Ya, Ya, oke. terima kasih. Silakan, Mas Ya. Pram. Oke, next slide-nya. Baik. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan coaching? Yang dimaksud dengan coaching adalah ada 3 hal prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi bagaimana seorang coach itu membangun kemitraan dengan coachee, membangun kemitraan dengan klien. Jadi sang klien, sang coachee ini adalah seorang sahabat sebagai partner. Jadi sekali lagi, bukan sebagai atasan dan bawahan. Kalau kita menempatkan diri sebagai guru, kita menempatkan diri sebagai seorang yang memiliki anak, bukan sebagai seorang superior terhadap inferior, tapi saya menempatkan si coach, si klien ini menjadi seorang sahabat. Nah, di dalam proses ini sangat penting karena dibutuhkan sebuah kepercayaan. Yang kedua, ketika kita menempatkan dia menjadi seorang sahabat, maka peran kita adalah memberdayakan si coach. Bagaimana membuat coach itu berdaya? Pemberdayaan ini hanya dengan satu teknik, yaitu bertanya. Tidak ada yang lain. Dari teknik bertanya itu sangat-sangat penting. Jadi ada yang mengatakan bahwa hanya menggunakan teknik bertanya itu kita bisa membuat orang kritis. Seorang pakar pendidikan, James Well, itu mengatakan bahwa pertanyaan terbuka membuat seorang bisa mendapatkan sesuatu pelajaran yang efektif dan mampu membuat pikiran dia kritis. Nah, itu James Well mengatakan, seorang pakar pendidikan. Sehingga para guru harus seringkali bertanya. Persoalannya pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang mengandung yang disebut power questioning. Pertanyaan yang kuat. Yang akhirnya anak mampu diberdayakan untuk menjawab dan menjawab dan menjawab dan terus. Yang ketiga adalah setelah dalam proses pemberdayaan, maka sebenarnya di dalam proses itu terjadi optimalisasi apa yang menjadi potensi anak. Kalau ini berbicara anak.
Tapi kalau saya berbicara dengan karyawan sebagai coach, saya membuat mereka memaksimalkan potensinya sebagai seorang ahli. Entah itu karyawan di bidang mesin, entah itu karyawan di bidang keuangan, atau manapun. Kalau kita berbicara anak, memfasilitasi agar anak dapat meningkatkan potensinya, bahkan memaksimalkan potensinya. Karena potensi seorang anak tidak pernah maksimal. Selalu bisa di-challenge sebagai orang yang memiliki hubungan partnership, dan si coach melakukan proses pemberdayaan terhadap coach sehingga mampu mengoptimalkan potensi si coach. Itu gambaran besar tentang coaching. Pertanyaannya, apa syarat utamanya menjadi seorang coach? Ini pertanyaan. Saya kembali lagi cerita awal. Saya butuh yang disebut konsistensi. Maka syarat seorang coach hanya satu, yaitu trust. Atau seringkali disebut self-trust. Mempunyai, kalau saya sebagai seorang coach, bahwa coaching-nya memiliki kepercayaan pada saya. Kalau saya tidak bisa dipercaya oleh coach, maka saya tidak bisa jadi coach. Kalau Anda menjadi seorang guru, tidak bisa dipercaya oleh anak didik, Anda tidak bisa menjadi coach. Kenapa? Karena ketika tidak ada trust, seorang coach tidak akan pernah terbuka. Kalau dia tidak terbuka, maka kita tidak bisa memberdayakan. Karena tidak bisa memberdayakan, kita tidak bisa mengoptimalkan potensi dia. Pertanyaan berikutnya, gimana saya membentuk self-trust terhadap anak didik? Gimana saya membentuk self-trust terhadap anak-anak? Gimana saya membentuk self-trust terhadap mahasiswa? Itu yang menjadi pertanyaan. Berulang kali, ini satu pelajaran penting di dalam buku Trust, Speed of Trust yang dibuat oleh anaknya Stephen Covey. Dia mengatakan begini, ketika orang ingin membangun self-trust, ada dua komponen yang paling penting. Komponen pertama adalah karakter. Karakter ini penting bagi seorang yang ingin membangun self-trust. Nah, di dalam karakter itu apa yang utama? Di dalam karakter yang utama ada dua hal. Yang pertama adalah integritas. Jadi integritas berbeda dengan loyalitas. Kalau sekarang banyak, misalnya yang datang hari ini, banyak para karyawan yang milenial, seringkali kita mengatakan anak-anak milenial itu 2-3 tahun pindah kerja. Wah, nggak loyal, enggak. Salah besar. Mereka bukan tidak loyal, mereka sudah punya integritas. Yang disebut integriti adalah, misalnya, Mbak Anna ini punya putra atau putri, bukan berapa lama Anda menjadi seorang ibu, tetapi apa yang Anda lakukan sebagai seorang ibu terhadap anak-anak. Bukan berapa lama Mbak Anna ini menikah dengan suaminya, tetapi apa yang Mbak Anna lakukan sebagai seorang istri terhadap suami. Bukan berapa lama Anda menjadi seorang guru, tetapi apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi seorang guru. Itu integritas. Itu harus dipahami. Yang kedua adalah intens. Maksud. Maksud kita sebagai orang tua itu apa? Apa hanya sekedar kita menikah karena kehidupan sosial, sehingga punya anak, udahlah lega, nggak ada orang bertanya-tanya lagi. Atau kita punya tujuan seperti tadi. Laszlo dan Clara. Dia mengatakan, saya ingin benar-benar punya anak. Mereka seorang ahli, dua-duanya seorang ahli. Kemudian dia sepakat menikah. Dan mereka punya sepakat untuk mempunyai anak yang ahli dalam bidang catur. Sehingga dia sudah sejak awal. Nah, pengalaman saya, anak saya yang sulung, sejak dia dalam kandungan, saya setelin musik klasik. Beethoven, macam-macam. Dan sekarang pinter nyanyi.
penyanyi klasik gitu. Satu alumni nanti satu alumni dengan Mbak Ana, tinggal skripsi Mbak Ana, gitu ya, satu alumni. Jadi kemarin membawa paduan suara ITB ke Italia dan dapat 8 medali. Anda mau membuat anak seperti apa, gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan proses itu, kita harus benar-benar konsisten. Trust. Artinya intens itu adalah maksud yang terkandung di dalam pikiran hati kita. Yang tahu kita dengan Tuhan. Anda mau jadi pendidik, itu tujuanmu apa? Yang tahu Anda dan Tuhan. Yang kedua, komponen self-trust adalah kompetensi. Di dalam kompetensi ada 2 hal yang penting, yaitu kapasitas. Anda menjadi seorang guru, saya yakin punya kapasitas. Karena Anda sudah sekolah di S1 kependidikan. Anda sudah sekolah mungkin S2. Dan Anda punya kapasitas sebagai seorang pendidik. Persoalannya, apakah Anda punya kapasitas sebagai seorang ayah atau seorang ibu? Karena nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Nggak ada sekolah. Maka saya ingin menyarankan kepada setiap orang tua mau belajar menjadi orang tua. Gitu. Karena seringkali kita tidak sadar, ketika kita menjadi orang tua, yang kita praktekkan apa yang dipraktekkan orang tua kita terdahulu. Sehingga kita tidak membangun sebuah habit yang baru. Kita tidak merubah kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua. Warisi kebaikannya, ajarkan kepada anaknya. Buat sebuah habit, buat sebuah perubahan. Nah, itu harus proses belajar. Banyak baca, banyak tanya, dan sebagainya. Tapi banyak orang tua enggan dan tidak melakukan. Sebagai orang tua hanya sekedar mengalir sebagai orang tua. Yang kedua adalah setelah capacity, itu yang disebut result. Hasil. Saya mau diajar oleh Miss ini. Karena menurut anak-anak Miss ini kalau ngajar senang. Kalau seorang mahasiswa, saya senang dengan Mbak Ana, maka saya nunggu. Kalau ada mata pelajaran kuliah yang diajar Mbak Ana, saya ambil. Persoalannya, anak-anak di TK sampai SMA, kebanyakan nggak bisa memilih seorang guru yang dia sukai. Kalau sekarang mereka diberi kebebasan, pasti akan bisa melihat dan guru-guru akan melakukan sebuah perubahan besar. Karena itu feedback. Oh, saya pilih Bu ini, saya milih Sir ini, karena dia ngajarnya sangat bagus. Nah, result. Guru-guru harus benar-benar mempunyai track record yang baik, sehingga anak-anak, semua orang tua, meyakini sekolah itu dengan guru-guru yang track record-nya bagus, aku mau menitipkan anak-anak untuk belajar di sekolah. Nah, ini satu-satunya syarat menjadi seorang coach para guru, para orang tua, atau siapapun dosen, adalah Anda dipercaya pada orang yang ingin datang sebagai coach. Di dalam proses kita menjadi orang tua, menjadi guru, dan sebagainya, ada hal yang penting yang disebut feedback. Generasi X sangat-sangat resisten terhadap feedback. Padahal kalau anak-anak sekarang, generasi Y dan generasi Z ini, anak-anak yang selalu ingin mendapatkan feedback dengan cepat. Coba lihat Indonesian Idol. Lihat perlombaan tentang memasak. Dan banyak hal. Mereka tampil, kemudian segera mendapatkan feedback. Karena begitu feedback segera didapatkan, mereka melakukan perubahan. Bukan mutung. Tapi generasi X, generasi baby boomer dikasih feedback mutung. Tapi kalau anak-anak justru dikasih feedback, mereka langsung melakukan sebuah perubahan, mereka di-challenge untuk melakukan satu perubahan yang baru. Nah, oleh karena itu, feedback itu sangat penting di dalam proses coaching. Feedback yang baik, baik di dalam coaching maupun di dalam kehidupan sehari-hari, akan efektif kalau yang pertama, langsung. Jadi peristiwa
Seseorang mengalami sebuah kesalahan, seseorang mengalami sebuah proses yang keliru, untuk memberikan feedback, jangan terlalu lama. Orang katakan mood-nya sudah hilang nanti. Ingatannya sudah lupa, dan kalimat-kalimat yang Anda munculkan sudah berbaur dengan banyak peristiwa. Maka maksimal dalam hari yang sama. Berikan dia feedback. Nah, bagaimana cara memberikan feedback-nya? Ada yang disebut dengan proses, kalau nanti kita belajar, ada yang disebut dengan teknik mirroring. Ada dengan banyak tekniknya. Yang kedua, spesifik. Jadi kalau dia salah, anak kita itu salah, memegang panci dan akhirnya pancinya jatuh, tumpah isinya. Yang dikasihkan feedback, ya pada saat dia pegang panci dan tumpah. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita memberikan feedback kepada anak dan mengatakan, dulu kamu juga begitu, kemarin juga begitu, kamu sering. Ini sangat tidak efektif. Maka anak akan enggan untuk melakukan apapun lagi. Karena dianggap dia selalu melakukan, dan seterusnya. Selalu salah. Maka harus spesifik. Kalau salahnya dia salah menulis, hanya tulisan itulah yang kita kasih feedback. Jadi jangan kemana-mana. Yang ketiga, faktor emosi. Faktor emosi penting. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak sebuah pembetulan, maka kita juga ikut merasa, wah, jadi emosi kita nampak bahwa kita juga ikut sedih. Itu sebuah kesalahan. Artinya kita bersama-sama merasakan. Emosi di sini bukan dengan sebuah kemarahan, bukan dengan sebuah penyesalan, tetapi emosi bahwa kita bersama-sama dia di dalam proses yang terjadi. Yang keempat, apresiasi. Nah, ini belajar dari orang Paris, gitu ya. Orang Paris itu minimal sehari memberikan apresiasi kepada orang yang ditemui. Minimal 2-3 orang dia akan mengapresiasi. Nah, di tempat kita sungkan mengapresiasi. Contohnya gampang. Kalau kita lihat sirkus, orang sudah lompat macam-macam, jumpalian begitu, akhirnya bisa jatuh dengan tepat dan bagus. Bayangkan, orang-orang asing, orang-orang bule melihat itu, dia akan berdiri dan dia akan tepuk tangan. Tapi kita akan diam. Kita tidak pernah mengapresiasi dengan sebuah mana gayamu gitu kan, pertanyaannya mana gitu kan, itu dibutuhkan. Sehingga apresiasi di sini adalah dengan contoh, oh kamu akan lebih baik jika melakukan ini dengan cara ini. Oh adik akan lebih baik kalau besok sebelum melakukan ini dia akan ini. Oh ini dan sebagainya. Apresiasi itu yang penting untuk seorang anak di dalam pertumbuhannya. Juga seorang dosen, ketika dia sedang melakukan sebuah proses pembimbingan skripsi, tesis, disertasi, proses coaching ini sangat penting. Kenapa? Sebetulnya coaching ini pertama kali dilakukan di dunia pendidikan. Kenapa seseorang itu ketika sudah habis SKS-nya di S1, dibutuhkan namanya guru pembimbing. Guru pembimbing, dosen pembimbing itu disebut coach. Jadi seorang dosen pembimbing tidak boleh memberikan judul, tidak boleh memberikan nasihat-nasihat untuk melakukan ini, tetapi seorang dosen pembimbing yang diperbolehkan hanya bertanya, apa yang akan menjadi judulmu? Oh, milih seperti ini. Judul, apa yang menyebabkan kamu milih judul ini? Apa dampaknya? Dan seterusnya. Itu men-challenge. Itu aslinya dari situ. Nah, inilah proses coaching. Next. Nah, proses coaching tadi saya katakan ada di dalamnya feedback yang perlu kita pahami. Next. Nah, saya ingin khususnya ini para guru. Bahwa awalnya kompetensi untuk para siswa itu ada 4C. Communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Kemudian begitu menterinya ganti Mas Nadiem, ditambah 2.
kompetensi untuk siswa, computing logic dan compassion. Ditambah 2. Nah, ini penting. Dan saya sangat setuju. Nah, oleh karena itu, buat sekolah-sekolah yang kemarin punya range hanya 4C, segera dirubah. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh sebuah perusahaan. Perusahaan itu di bulan November sudah membentuk renstra untuk tahun ini. Begitu tahu ada pandemi bulan Februari, Maret, renstranya diganti. Dan membuat recovery. Dan saya disuruh minta bicara di situ. Harus segera dilakukan. Jangan karena sudah tertulis 4C nggak mau berubah. Dunia sudah berubah. Kita harus punya kesadaran perubahan. Kalau ada 6C kompetensi siswa, maka yang merah itu saya punya saran kepada para guru untuk punya 7 kompetensi. Nah, kompetensinya sama, antara lain communication. Yang kedua collaboration. Yang ketiga, kalau anak-anak punya kemampuan critical thinking, seorang guru tidak hanya critical thinking, seorang guru sudah harus mampu analytical thinking. Mampu menganalisa sebuah data, mampu menganalisa apa yang dia mau sajikan, tidak hanya critical aja. Yang keempat, kalau anak dituntut, guru dituntut sudah proses innovation. Karena inovasi itu berasal dari sebuah pemikiran yang kreatif, yang bisa dilakukan dan diberdayakan, dan kemudian bisa berdaya guna. Kalau creativity belum tentu berdaya guna. Jadi harus ada nilai tambahnya. Kemudian computing logic, sekarang lagi rame-ramenya. Beberapa teman saya hari ini, sorry, Mas Pram, saya nggak ikut webinar. Karena seharian saya training untuk bikin web. Saya training untuk bikin macam-macam. Karena mereka gaptek, gitu kan. Computing logic itu tidak hanya sekedar itu. Bagaimana anak bisa melakukan sebuah proses berpikir dengan logika yang benar. Tapi sekali lagi, untuk anak usia dini, menurut Laszlo dan Clara, ajarin mereka dengan permainan catur. Enggak perlu dengan coding, harganya mahal. Sorry kalau di sini ada orang yang punya bisnis coding. Coding itu nanti dilakukan untuk anak kelas 3 SD ke atas. Ajarkan main catur, pegang permainan catur. Itu akan membuat anak melakukan sebuah langkah yang hebat. Nah, computing logic. Keenam, compassion. Empati. Itu dibutuhkan. Karena pembelajaran karakter. Yang ketujuh, saya tambahin agility. Karena perubahan yang begitu cepat dan deras, kalau seorang guru tidak memiliki kelincahan, wah ini sudah tertinggal. Saat ini semua itu kalang kabut guru. Yang gaptek kalah kabut. Karena tidak punya kelincahan. Karena telat, ada perubahan-perubahan, awareness di dalam kondisi pendidikan itu lambat banget. Nah, ini agility ini sangat penting untuk dilakukan. Guru harus punya soft kompetensi. 7 soft kompetensi ini harus dimiliki guru zaman sekarang dengan anak diharapkan mempunyai 6 kompetensi. Nah, ini yang penting yang mau saya katakan. Kalau tidak, guru tidak mau belajar dari sekarang, menurut Dr. Lauren Peter, yang disebut dengan ilmunya The Peter Principle, bahwa seorang guru akan mentok pada kompetensinya. Kalau sudah mentok, dia di zona nyaman, Anda sudah tidak berharga bagi para siswanya. Nah, ini yang saya hendak katakan. Anda harus belajar. Agility ini menjadi penting. Nah, next, yang terakhir. Jadi hal yang penting, ketika kita sudah tahu kompetensi kita, Menteri Pendidikan mengatakan, selama ini di dalam konsep kepemimpinan,
di dunia pendidikan sifatnya adalah otoriter. Itu Menteri Pendidikan yang ngomong, bukan saya. Kenapa otoriter? Karena isinya perintah dan hierarkinya tinggi, panjang. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan mengatakan, mulai sekarang, pada saat dia membuka simposium internasional di Jakarta bulan November 2019 mengatakan, sudah saatnya di dalam kehidupan pendidikan mengubah gaya leadership menjadi servant leadership. Yaitu Tapi secara garis besar ini menarik, pertanyaan-pertanyaan kalau disamarikan itu lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam, yaitu tentang bagaimana mengatur atau mengatasi emosi dalam menghadapi koci ya yang nakal, hyper, sulit diatur, kemudian ambekan kayak gitu. Tapi konteksnya tadi ada beberapa pertanyaan yang menjurus kepada karakteristik anak didik yang memang punya spesialis maaf ya kalau saya sebutkan disabilitas tertentu. Tentu saja hal ini tidak dalam forum ini barangkali karena itu perlu mendapatkan satu treatment dari para ahli tentu saja. Yang disampaikan oleh Mas Pram ini bisa menjadi baseline. Terus terang Mas Pram, saya sebenarnya juga berperan sebagai terapis. Saya itu art terapis. Jadi yang tadi Pak Mas Pram sampaikan itu adalah hal yang menjadi baseline kami. Beberapa item atau elemen yang tadi disebut dengan coaching itu juga merupakan aspek dasar yang menjadi bahan untuk kami menterapi. Namun pertanyaan-pertanyaan tadi tentu saja tidak sesuai dalam forum ini barangkali gitu ya Mas Pram. ya. Nah, namun karena kita sudah menjanjikan sesi kedua ini ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita memberi kesempatan kepada para penanya. Saya ingin memberikan kesempatan juga untuk yang raise hand. Silakan Mbak Sabina untuk 3 penanya barangkali supaya lebih puas untuk berbincang langsung dengan Mas Pram. Oke, mungkin untuk sejauh ini belum ada teman-teman Sobat KG yang bertanya melalui raise hand, jadi kita bisa tanya lewat Q&A dulu ya, Bu Anna? Boleh, oke, siap. Kalau begitu saya akan, saya sudah memilih, ada pertanyaan yang menarik ini, jadi apakah sebelum kita melakukan coaching pada orang lain, sebaiknya kita counseling diri sendiri dulu, katanya. Ini dari Mbak Nadia Mahatmi, ini kebetulan beliau dosen, Pak. Silakan. Harus apa tadi, Mbak Ana? Jadi apakah sebelum kita melakukan coaching pada orang lain, sebaiknya kita counseling diri kita sendiri dulu, katanya. Counseling diri. Ya, counseling diri dulu. Iya, menarik. Jadi menarik. Tidak perlu konseling. Tidak perlu konseling. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah mahir dalam coaching, kita bisa menggabungkan antara coaching dan konseling. Karena saya dulu seorang konselor, sehingga saya bisa menggabungkan kondisi konseling dengan coaching untuk menjadi satu teknik yang kita bisa berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kita harus mengkonseli diri kita sendiri? Nggak akan pernah jadi coach. Kita nggak akan pernah coach. Ketika kita menjadi seorang coach dan kita melakukan coaching, salah satu hal yang terpenting dan buat saya menarik adalah proses pembelajaran bersama dengan coaching. Proses pembelajarannya di mana? Saya nggak paham tentang, misalnya saya melakukan coaching dengan seorang CEO di bidang manufacturing. Saya nggak bekerja di manufacturing. Tapi dengan saya menganggap dia sebagai seorang partner, dan saya bertanya dengan dia, pertanyaan saya dengan power questioning-nya, maka dia akan menjawab segala pertanyaan saya, dan saya mampu mengeksplorasi dia, mengeksplorasi dia, maka saya belajar dari dia. Nah, proses itu yang kita lakukan. Sehingga nggak perlu diri kita itu ahli dalam bidang apapun. 80% saya katakan, teknik coaching adalah teknik berkomunikasi. Ya, betul.
Betul Pak, kalau menurut saya sudah menjawab ya Mbak Nadia. Baik, berikutnya sudah ada yang resen, kita beri kesempatan, karena kalau menurut saya sih Pak, lebih bagus itu ada komunikasi langsung dengan narasumbernya. Iya. Silakan Mbak Sabina. Oke, mungkin yang pertama kita panggil Sobat KG Yopira Hamadani. Yopira Hamadani, boleh silakan. Silakan. Silahkan Mas atau Mbak Yopi ya. Di skip aja barangkali, karena waktu ya sayang. Baiklah. Kita lanjut ke berikutnya. Ada Hana Dewi Aritonang. Dipersilakan. Silakan. Speakernya barangkali? Ya, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Silakan Mbak Hana. Silakan Bu Hana. Baik, terima kasih Mas Pram telah memboboti kita, kami pendengar sudah banyak mendengar dari Mas Pram sekaitan dengan how to be a good coach. Ini menjadi tantangan besar buat kami guru, dosen, how to be a good coach karena tadi persoalan membangun kemitraan dengan coaching. Memang kendala atau tantangan terbesarnya adalah bagaimana menempatkan diri sebagai mitra yang setara, bukan ada yang superior dan ada inferior. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar ataupun bagi orang tua yang cenderung dia lebih top seperti itu. Tapi menarik dari tadi itu menjadi pergumulan saya, tapi sangat menarik ketika di belakang walaupun tidak begitu bagaimana menjadi seorang dosen atau ini kalau tidak seorang dosen dari Tarutung. Ya Mas, jadi nggak mudah memang dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang berteknologi ini, kita akan menempatkan diri sebagai seorang dosen bagi mahasiswa. Tidak mudah. Namun saya katakan, justru pada saat ini adalah challenge yang paling tinggi yang harus seluruh dosen mempelajari teknik coaching. Saya beberapa kali melakukan training untuk para dosen-dosen muda di beberapa universitas di Jawa dan di Jogja. Ternyata mereka selama ini tidak pernah dibenahin sehingga ya hanya dari dosen-dosen aja, sekedarnya ngajar dan seterusnya. Nah, ini sangat penting karena menganggap sekali lagi mitra. Karena mitra itu maka dia mampu mengeksplorasi pikiran mahasiswa, mengoptimalkan mahasiswa sehingga mahasiswanya cerdas-cerdas, paling tidak membuat tesis, membuat skripsi, disertasi itu nggak nyontek gitu loh, nggak seperti yang lalu. Dia punya sesuatu temuan yang baru gitu. Kan sekarang lihat aja anak nulis skripsi, nulis tesis itu kan tinggal tambah satu variabel gitu, atau dia pakai perusahaan ganti perusahaan wae gitu kan, dosanya diam aja, itu kan dosanya diam aja karena ya sudah gitu. Nah itu harus sudah mulai dihilangkan ketika kita berperan jadi coach. Yang kedua, peran kita jadi seorang pemimpin yang melayani. Sekali lagi ada yang mengatakan saya sedih sebetulnya. Ada yang mengatakan dunia pendidikan kita sudah 5.0. Waduh, 5.0. Kok hebat banget. Kita itu masih 3.0. Masuk 4.0 aja belum. Udah ada yang universitas gembar-gembor, ada seorang trainer gembar-gembor. 4.0 itu belum sama sekali. Kalau sudah 4.0 itu sudah seperti kita beli kopi di Starbucks. Jadi mahasiswa bisa meracik sendiri mata kuliahnya, kemudian dosennya membimbingnya. Nah itu 4.0, kita belum sampai di situ. Nah, untuk mencapai ke situ, perlu memang pendekatan, kemampuan para dosen harus ditingkatkan. Kemudian jumlah dosen mengampu mahasiswa, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nggak sempat untuk memperhatikan satu persatu. Ya seharusnya seperti kita nulis disertasi, paling nggak seorang promotor 5 mahasiswa, sehingga
betul-betul men-challenge mereka menemukan hal-hal yang baru dan membuat sebuah perubahan dunia pendidikan. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik, Mbak Hana, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau menurut saya sih udah jelas ya tadi, clear dan betul. Tadi sumbernya juga di buku Teacher as a Coach and Parents as a Coach, itu saya juga sudah baca yang dipaparkan oleh Mas Pram tadi. Baik, untuk satu penanya lagi, barangkali untuk yang raise hand, saya tadi sudah ada sinyal dari panelis, katanya dari Mas Jopi akan raise hand lagi, akan coba raise hand. Mungkin karena